Utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan total. Itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda ya. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang menggunung. Maka bersuaralah kalian. Jadi sayangnya cuma Jakarta yang dimanja gitu. Saya walaupun masih COVID, saya terus sekarang sedapat mungkin naik angkutan umum. Nah, the beauty dari angkutan umum kan sebetulnya ciri dari kota atau negara yang berkeadaban tinggi. Jadi yang diutamakanlah public. Nah, kalau pemerintah private. Private car naik, bebas PPNBM, bebas biaya bayar uang cicilan di muka itu, uang muka macam-macam itu yang dikasih mereka aja gitu. Ya jadi pemerintah juga yang promote kenaikan harga BBM ini. Kemudian ya solusi pemerintahnya saya udah sampaikan tadi ya, bebas PPN macam-macam gitu. Kemudian kita coba untuk dorong pemerintah ini semua bisa dipertanggungjawabkan, semua ada hitung-hitungannya yang jelas dan sebagainya dan sebagainya. Pak Kwik pernah cerita kepada saya, waktu Pak Kwik jadi Menko Perekonomian itu dia minta data struktur biaya itu nggak dikasih loh. Dia Menko waktu itu. Gila nggak coba tuh apa kepentingannya gitu. Sampai Pak Kwik selesai tidak dapat biaya produksinya itu. Benar itu. Nah, jadi itu Pak Antoni saksinya tuh. Saya beberapa kali, tapi sekarang udah lama enggak email-emailan dengan Pak Kwik juga. Nah, kemudian Bung Agus, ya kalau saya udah sampaikan bahwa rezim ini udah nggak kompeten gitu ya. Dijatuhkan atau bagaimana kita diskusikan yang akan datang, tapi kalau kita biarkan ini, rezim hanya bisa berubah, oligarki bisa kita kempeskan kalau ada krisis besar menimpa negeri ini. Kalau nggak ada krisis besar, uang mereka udah terlalu banyak lah ya. Itu lihat aja korupsi yang di Riau. Korupsi di Riau saja itu berapa triliun sekarang kerugian negaranya? Rilisnya 104 triliun. Dari 7 April yang pertama. Tuh 104 triliun tuh gede banget loh dibandingkan dengan subsidi itu ya. Ini korupsinya baru 1, belum korupsi Sambo, belum korupsi macam-macam itu. Nah jadi kita menuntut, oke, pemerintah juga harus menunjukkan dia kerja keras dong. Dan pemerintah minta semua warga berkorban, tapi pemerintahnya nggak mau berkorban. Keras kepala. Kenapa saya katakan gitu? Tidak, utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan total. Itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN. For sure. Ya, jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat. Kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban. Rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi BBM ini cuma pemantik aja kok, teman-teman. Ya, pemantik. Kalau saya udah sampai pada kesadaran hanya krisis besar yang bisa menumbangkan mereka itu.
Nah, tapi saya takut kita tidak mampu menanggung beban krisis besar itu ya, karena mahal sekali. Saya nggak tahu, tahu-tahu yang muncul nanti bajingan baru lagi gitu. Takutnya saya itu. Makanya kita susunlah teman-teman dalam setahun terakhir, BEM, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, semua seluruh elemen bangsa ini untuk bikin dokumen yuk tentang Indonesia masa depan yang kita harapkan itu. Bukan seperti yang dibuat oleh pemerintah itu. Kemudian betul sekali Bung Agus, target pemerintah itu 1 juta barrel per hari. SKK migas. Boro-boro. Ini turun terus dan terakhir 628 aja. 628.000 barrel per hari. Pertanggungjawabannya nggak ada. Dan biang keladinya siapa? Pak Jokowi. Seharusnya saya katakan biang keladinya Pak Jokowi. Kenapa saya katakan Pak Jokowi biang keladinya? Pak Jokowi lah yang membatalkan atau mengubah proyek Masela dari offshore ke onshore. Yang menyebabkan investor asingnya cabut. Tinggal impact pun sekarang kalang kabut. Coba kalau tidak ada intervensi dari Pak Jokowi, intervensi silahkan ya, tapi pakai aturan. Karena saya ikut terlibat dalam kajian itu. Saya diminta jadi wakil ketua tim monitoring kajian oleh pemerintah. Awalnya offshore, itu proyek migas terbesar sepanjang masa di Indonesia. Investasinya pertama kali di atas 10 miliar US dollar itu si Masela itu. Jadi fenomenal sekali. Sudah diputuskan offshore ya di tengah laut. Kemudian ada 2 menteri, Pak Riza Ramli kawan kita dan Pak Luhut ngotot onshore. Pak Jokowi bingung, Pak Jokowi memerintahkan agar dikaji oleh lembaga independen. Nah, keluarlah Poten Internasional. Ya, dikaji oleh Poten Internasional, didukung oleh beberapa lembaga kajian di dalam negeri. Keluar kesimpulannya itu, saya ingat 24 Desember. Karena 1 hari sebelum Natal. Ingat saya itu. Presentasinya mulai jam 6 pagi. Pokoknya saking cepet-cepetnya tuh. Dikasih ke Pak Jokowi, dalam suatu kesempatan Pak Jokowi di Pontianak, di Kalimantan Barat, mengatakan, saya putuskan onshore tanpa ada kajian yang jelas. Jadi, berapa miliar, padahal kalau udah berproduksi sekarang, itu kita kebanjiran penerimaan PNBP dan PPH migas, yang Pak Antoni bilang tadi itu. Jadi kerugian negara itu berapa? Triliunan, ratusan triliun rupiah itu. Billions of US dollar itu. Nah kemudian coba Bung Agus, misalnya pemilik Shell, ya, Bung Agus, pemerintah menetapkan aturan semua perusahaan pompa bensin wajib memiliki storage. Padahal nggak harus ya, mau storage-nya nyewa kan terserah. Tapi pemerintah bikin storage. Nah, dibikin sama Shell. Shell selesai storage-nya, aturan itu dihapus. Sehingga AKR nggak perlu lagi bikin storage, kan bikin kesel investor. Terakhir, coba bayangkan, ya, Shell nggak boleh import BBM-nya dari luar negeri, harus beli dari Pertamina. Kesel nggak coba? Kemudian barang yang sama, Pertamax 92 itu harganya 12.500, Shell-nya 17.500 di pasar yang sama. Karena Pertamina dilindungi pemerintah, Shell walaupun asing ya, tapi dia kan punya hak untuk diperlakukan sama gitu. Jadi mana mau investor minyak datang ke Indonesia, kapok saudara.
ConocoPhillips sudah keluar, ya. Chevron sudah keluar, Total sudah keluar, ya. Wah, udah makin banyak yang keluar, boro-boro masuk gitu. Inilah kezaliman rezim ini, ya. Saya bukan pro atau anti asing, ya. Nanti dulu itu. Tapi kita tuh ngundang mereka, datang dong, udah datang dipentungin satu-satu. Jadi wajar. Nah, mudah-mudahan Pertamina di Riau setelah mengambil alih Rokan ini bisa bisa recover, ya. Tapi saya baru ceramah di kalangan direksi Chevron itu, saya bilang gini, pengganggunya makin banyak, ya. Iya Pak, kok Bapak tahu sih? Iya, ada suaminya Puan, ada si Anu. Karena ini udah milik Republik Indonesia. Nggak ada takut-takutnya lagi. Jadi cost recovery bakal naik ini. Jangan salahkan Pertamina, ya, tapi inilah begundal makin banyak yang masuk gitu. Nah, EBT ironis lagi nih. Jadi undang-undang pajak yang baru, ya, itu mewajibkan pemerintah untuk mengenakan pajak atas energi yang kotor. Tapi tidak semua dulu. Tahap pertama adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Pajak karbonnya cuma 30 mulai 1 April. Pajak karbonnya cuma Rp30 per ton CO2. Rp30. Di Singapura Rp250.000. Oke, jangan bandingkan Singapura. Saya bandingkan dengan rata-rata dunia, pajak karbon itu Rp500.000 per ton. Rp500.000. Indonesia Rp30. Itu pun mulai 1 April ditunda jadi 1 Juli. Dan sudah diumumkan 1 Juli ditunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Nggak serius. Itulah. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda, ya. Waktu kalian sudah bekerja, jadi profesional, atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang menggunung. Maka bersuaralah kalian. Karena yang paling rugi adalah kalian. Saya udah mati. Saya harusnya nggak ngotot-ngotot amat kalau kepentingan pribadi, ya. Tapi kan saya punya anak, punya cucu, punya mahasiswa, punya kerabat, punya generasi muda yang harus sekarang lebih cerewet. Jadi sekali lagi BBM kita jadikan momentum untuk konsolidasi total, untuk benahi negeri ini secara struktural. Makasih.